Berita Mission tanggal 24 April 2021 dengan judul Ledakan Tabung Gas. Dikisahkan oleh Nolia Southwell. Nolia Southwell saat ini berusia 35 tahun. Ia berasal dari desa Chase di Trinidad dan Tobago. Ia adalah seorang penginjil Alkitab non-Kristen di Trinidad dan Tobago. Dan hingga saat cerita ini dikisahkan, ia telah menghasilkan 25 baptisan. Berikut ini adalah kisahnya. Noelia sangat ingin menyelesaikan tugas memasak makanan untuk hari Sabat sebelum matahari terbenam. Saat ini, seorang wanita dari pertemuan penginjilan yang ia lakukan sementara berpikir untuk dibaptis dan mengundangnya untuk memberikan pendalaman Alkitab pada Jumat malam. Noelia sedang memasak hidangan favorit Guyana, santapan rebus dan goreng, menggunakan kompor gas 6 tungku di apartemen 1 kamar sewaannya. Dia sedang menunggu ubi singkong, talas, dan pisang yang sementara digoreng. Ponselnya terletak di tempat tidur yang bertepatan di belakangnya berbunyi bip, menandakan ada pesan teks yang masuk. Dia menoleh untuk melihat, kemudian ledakan keras menunjang apartemen. Kuatnya ledakan itu membuat Noelia terlempar melintasi ruangan tersebut dan dia terkapar dengan punggungnya yang terhempas ke dinding. Saat dia jatuh dari dinding, ada tangan yang tak terlihat seperti membantunya untuk bertumpu pada kedua kaki dan dengan kuat mendorong punggungnya untuk melintasi ruangan yang dipenuhi api dan keluar dari pintu depan. Di luar ruangan, Noelia berteriak minta tolong. Katakannya tak bisa dipahami, tetapi para tetangga melihat api keluar dari pintu apartemennya. Seseorang memanggil ambulans dan petugas operator menyarankan untuk terus menyirami Noelia dengan air sampai ambulans tiba. Seseorang mulai mengguyur Noelia dengan seember air dan 2 orang lainnya mencoba memadamkan api di dalam apartemen. Noelia bersyukur atas air yang sejuk. Kepalanya terasa seperti akan meledak dan kulitnya merasakan sensasi terbakar yang tak tertahankan. Dia mengalami luka bakar second degree burn atau memengaruhi lapisan kulit pertama dan kedua. Saat ambulans tiba, dia segera dibawa ke klinik gawat darurat yang terdekat dengan apartemennya daripada ke rumah sakit. Keadaannya perlu distabilkan terlebih dahulu. Dokter klinik bertanya kepada para medis apa yang telah terjadi. Tabung gas meledak saat dia sedang memasak di tempat tinggalnya, kata seorang paramedis. Bagaimana bisa dia masih dalam keadaan utuh? Dia harusnya sudah meninggal. Tidak ada yang selamat setelah ledakan tabung gas. Dokter bertanya dengan rasa tidak percaya. Mendengar perkataan itu, Noelia diam-diam berterima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan. Engkau pasti mempunyai tujuan bagi hidup, sebabnya Engkau menyelamatkan saya, doanya. Setelah keadaannya stabil, dia dipindahkan ke rumah sakit. Pada penghujung malam itu, seorang teman dari gereja mengajak Noelia untuk beristirahat di rumahnya. Noelia senang bisa keluar dari rumah sakit, tetapi dia merasakan rasa sakitnya luar biasa. Anggota gereja begitu kaget ketika melihat mereka dan mendengar tentang ledakan itu dan menjenguknya pada hari Sabat. Mereka berdoa bersamanya dan menyanyikan lagu-lagu. Pada hari Sabat ketika matahari terbenam, Noelia tidak bisa berjalan. Kakinya membengkak seperti balon yang besar dan terasa sangat berat. Selama sebulan berikutnya, anggota gereja wanita secara bergiliran tinggal bersama Noelia pada siang hari. Pendeta-pendeta mengunjungi dan berdoa bersamanya. Tidak diduga pemulihannya berlangsung sangat cepat setelah 1,5 bulan. Dia bisa berjalan lagi dan dengan segera dia kembali beraktivitas seperti biasanya. Dokter begitu heran melihat betapa cepat kulitnya sembuh. Kamu beruntung, katanya. Saya tidak percaya pada keberuntungan. Saya percaya ini adalah berkat dari Tuhan. Kesembuhan ini adalah jawaban dari doa-doa para anggota gereja, kata Noelia. Setelah ledakan itu, hubungan Noelia dengan Tuhan lebih diperbaharui. Dia selalu mencintainya dan sekarang dia lebih mempercayainya.
Dia berhenti mengkhawatirkan masalah sehari-hari, mengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkannya untuk suatu tujuan, dan dia bisa selalu percaya kepadanya. 9 bulan setelah kejadian tersebut, wanita yang ingin dia temui pada hari ketika terjadi ledakan itu menyerahkan hatinya kepada Kristus. Saat ini, Noelia sedang melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia membantu mengelola pusat pengaruh perkotaan yang menjangkau orang-orang dari agama non-Kristen di Trinidad dan Tobago. Tidak ada yang dapat menghalangi saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kata Noelia. Nothing can stop me from doing God's work. Sebagian dari persembahan sahabat ke-13 pada triwulan ini akan membantu membuka sebuah pusat pengaruh hidup yang lebih baik untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris di kampus Universitas Karibia Selatan di Trinidad dan Tobago. Terima kasih telah mendukung misi dengan persembahan misi sekolah sahabat Anda. Tuhan memberkati.